bentar ya kayak aku gue bingung nih. Ya udah, apa pertanyaan pertamanya tadi kak? Iya, apa alasan Novan memilih Islam? Kenapa memilih Islam? Apa yang Oh, membuat memilih Islam? ya udah, aku ceritakan aja ya seperti kesaksian gitu. Itu Bang Sultan, iya. Yuk, Hackers. awalnya kan aku dulu kan ikut-ikut tuh, jadi ikut-ikut apologet Kristen kayak debat-debat. Terus kan dalam debatan-debatan itu kan nggak mungkin aku ikut debat sementara aku nggak belajar. Hmm. Nah, terus dalam belajar-belajar itu kan setiap kali kita menggali sebuah jawaban pasti kita juga menggali kebenarannya di mana. Tetapi dalam proses itu kan kita aku menemukan banyak yang agak-agak fatal gitu kan, susah mendapat jawaban. Di satu sisi nanti tujuannya aku mencari jawaban, ternyata malah pertanyaan yang ada dalam diri aku. Tapi nggak sampai di situ. Ya udah, mungkin karena masih belum ku baca semuanya, gue terus cari-cari, gali-gali terus kan. Nah, terus lama kelamaan mentoknya udah nggak bisa ku pertanggungjawabkan lagi. Itu berjalan selama 3 tahun ya. Makasih Koko, makasih. Nah, itu kan berjalan selama 3 tahun, mendalami atau menggali semua jawaban-jawaban, terutama jawaban yang selalu dipertanyakan oleh saudara-saudara kita Muslim dulu kan. Nah, karena semua pertanyaannya sudah tidak dapat lagi kutemukan jawabannya, ya udah, akhirnya awalnya gue milih jadi ateis. Hmm. Nah, karena gue milih ateis, itu berlangsung selama beberapa 1 mingguan lah. Gue itu milih jadi ateis kan, akhirnya nggak percaya. Tapi satu sisi kan dalam keseharian kita itu kan nggak, kita sering gimana misalnya ke Sleo gitu kan, terus pasti kita berkata, aduh nggak mungkin kita ingat ayah kan, nggak mungkin. Pasti yang ada di dalam mulut kita, dalam pikiran, dalam hati, ya Tuhan kenapa ini Tuhan. Apalagi kalau misalnya risiko-risiko yang besar kan, pasti yang jadi di situ juga aku mikir-mikir, bagaimana caranya aku nggak percaya Tuhan, sementara dalam keseharianku aku selalu butuh, apalagi aku kan anak perantau, jauh dari samping orang tua kan. Jadi kalau misalnya apa-apa kan nggak mungkin yang kuharapkan orang tua. Kalau misalnya juga aku mengharapkan orang tetangga, ya kayaknya susah juga kan, nggak langsung gitu. Beda kalau orang tua kan mungkin langsung, ketika kita butuh mungkin dia langsung bantu. Jadi selama 1 mingguan itu kan kurenungkan, udah nggak bisa ku ambil kesimpulan nggak percaya yang namanya Tuhan. Pasti aku butuh yang namanya Tuhan, ya kan? Ya udah, gue berpikir lagi, agama apa sih yang benar? Kan sudah fix, kalau soal Kristen sudah fix, nggak bisa ku pertanggungjawabkan lagi, ku jadikan sebuah iman. Hindu, kalau Hindu kan walam-walam mereka kan, mereka nggak bisa menceritakan atau memastikan agama mereka itu benar. Mereka juga masih walam-walam. Ya tergantung kepribadian kita gitu kan. Ya menurutku kalau misalnya walau-walam, bagaimana aku bisa juga ikut-ikutan seperti itu? Kenapa aku nggak jadi Kristen aja seperti itu kan? Nah, gugur itu. Terus masuk kepercayaan kepada leluhur. Lah, jadi Dimana orang bakso jahat. ini? Di mana ada jual bakso ini? Oh iya di sini. Ya bakso dulu bakso. Iya. Jadi nggak apa-apa. Itu orang jualan bukan kita itu. Mungkin kuat. Ya itu Jadi- jualan bakso ya guys, bukan jualan agama. Oke lanjut. Nah, setelah itu kan masuklah aku kepercayaan leluhur. Kalau kepercayaan kepada leluhur, memang aku nggak menuhankan akalku sendiri, tetapi aku lebih mengandalkan kekuatan fisik aku. Kan kalau kepercayaan kepada leluhur kan misalnya kayak mantra-mantra gitu kan, itu yang diandalkan.
karena kita mengandalkannya itu seperti realita langsung. Ah, nggak jadi lagi tuh soalnya. Ya kalau misalnya aku butuh itu, ya aku sendiri yang capek kan. Berarti nggak ada lah di luar aku sendiri yang menjadi pelaku. Berarti kalau misalnya aku sudah lemah, misalnya kayak kemarin kan aku sakit, dan maksud gue, ya siapa lagi? Soalnya kan temengnya itu kan di dalam diriku sendiri. Kalau misalnya kepercayaan kepada leluhur, jadi ya nggak ada harapan lagi. Nah, masuk Buddha. Buddha sama dengan Hindu kan? Kalau itu udah sama, sekarang pilihan gue tinggal satu, yaitu Islam. Tetap aku ragu. Kenapa tetap aku ragu dengan Islam? Karena pada dasarnya kan Islam ini, ketika dulu aku jadi debater, aku sudah mengklaim bahwa Islam ini menurutku cuman penghujat bagi kekristenan. Itu sudah aku klaim. Bahkan sampai-sampai kemarin itu aku telah menutup diri dan nggak mau mendalami yang namanya Islam atau mempertanyakan pun tidak. Aku lebih memilih untuk menjawab pertanyaan daripada harus menanyakan. Bahkan paling kadang-kadang itu banyak saudara-saudara kita Muslim, paling aku mirroring sedikit, habis itu aku langsung mundur. Aku nggak mau lanjut bertanya karena aku nggak mau terbawa suasana. Ya, satu sisi alasan lainnya karena aku juga mengalami banyak keraguan di dalam imanku, aku takut tergoda. Gitu. Makanya aku nggak mau mendalami yang lain dulu sebelum aku memaksimalkan tentang agamaku sendiri. Itu dulu. Setelah aku masuk pada Islam, awalnya pertama kali itu aku masuk di Komalia Bang Abuya. Waktu aku masuk di Komalia Bang Abuya, mungkin ya, karena aku sudah kosong gitu kan, sudah kosong maksudnya seluruh nggak ada lagi yang kupertahankan misalnya tentang kekristenan, aku nggak sensitif jika dihujat karena aku sudah kosong kan. Jadi apa yang dikatakan misalnya dari Ustadz Hatta, mereka mengajukan pertanyaan, aku kayak mengulas balik, mengkritisi balik. Aku oh iya ya, ini pertanyaan mereka seperti ini, seakan-akan logikaku itu berputar. Aku mencari, aku ulas balik, makasih siapa nih? Nggak tahu namanya siapa. Pokoknya terima kasih ya yang sudah kirim. Aku dengerin dia sampai aku nggak ngomong apa-apa loh. Aku pakai kode aja, dia langsung bilang makasih. Iya ada ya. Ya, setelah itu kan aku lanjut. Setelah aku masuk di Komalia Bang Abuya, pertama kemarin itu ketika Bang Abuya ngomong, menurutku narasi-narasinya itu teredukasi sekali. Pertamanya, tetapi itu masih belum, maksud aku narasi-narasi itu masih bisa aku counter melalui jawaban-jawaban dari Alkitab Bible Kristen. Itu masih bisa. Satu yang langsung membuat aku itu mengkoreksi balik. Ketika Bang Juma entah di mana, di Komalia siapa? Di Komalia Bang Abuya kalau nggak salah. Ketika Bang Juma memberikan narasi tentang Paulus si penyesat. Dengan mengutip ayat di Matius 24 ayat 4 sampai 5. Terus setelah dia ngutip itu, ku baru sadar ya. Gue ulas balik, gue kritik. Bahkan masih ada sekarang kalau kakak kenal yang namanya Pendeta Keisha, gue tanya ke situ. Soalnya gue cek original teksnya, di sini bukan masalah kesalahan terjemahan, tetapi ini berbicara nubuatan dengan penggenapan. Kan di dalam Matius 24 ayat 4 sampai 5 itu kan berbicara tentang nubuatan yang akan terjadi ke depan. Dan alhamdulillah pertanyaan itu sampai sekarang belum terjawab. Ya kan? Setelah itu aku kritisi, niatku makin tinggi. Kenapa? Karena setelah aku mendalami Bible, kan narasi orang Kristen menuhankan Yesus itu poin pertama atau dasar utamanya itu dari narasi Paulus, karena rasul-rasul sendiri yang menjadi contoh. Dan yang menjadi rasul besar mereka adalah Yesus, si Paulus. Ku bilang kan, aku pikir ini kan rasul paling utamanya atau
yang menjadi poin pelaku utama sehingga orang Kristen menuhankan Yesus. Karena yang menjadi pelaku contoh paling paling nonjol kelihatannya itu narsis Paulus ini kan. Kalau aku baca-baca, aku mikir, Tetap guys. ini kan sudah gugur nih. Menuhankan Yesus yang lebih konsisten kelihatan cuma narasi Paulus. Tetapi kalau benar Matius 24 ayat 4 sampai 5 ini merujuk kepada Paulus, gugur. Berarti tidak pernah bisa kubayangkan bahwa aku menuhankan Yesus itu gara-gara si penyesat yang datang kepada Paulus. Setelah aku perdalami itu, akhirnya maksimal gue dapat jawaban. Memang benar. Enggak ada orang lain yang menjawab, yang memenuhi kriteria penggenapan itu kalau bukan Paulus. Kenapa? Satu, apa katanya? Banyak penyesat itu sudah dekat dan dia akan datang. Setelah itu, setelah ini dia bilang, setelah ini berwaspada dan berhati-hatilah karena akan banyak penyesat. Setelah itu aku bandingkan dari ajarannya. Kalau misalnya yang datang kepada Paulus itu adalah Roh Kudus. Saking kritisnya aku loh kak. Yang datang kepada Paulus itu adalah Roh Kudus. Soalnya kan Yesus pernah berkata, aku akan mengutus kepadamu seorang penolong yang lain. Dan dia akan menyampaikan apa yang aku sampaikan kepadanya. Oke, dia akan mengulang kembali apa yang telah kusampaikan. Itu pertama. Poinnya di situ dia akan mengulang kembali. Kalau misalnya kulihat dari narasi-narasi Paulus, bukannya mengulang kembali tetapi malah bertentangan, langsung berlawanan. Di situ membuat aku semakin kuat. Baik dari perjanjian lama dia tolak semua, sementara Yesus menggenapi, bukannya menolak tetapi si Paulus malah menolak. Makin kuat dong narasi aku tadi bahwa memang benar si Paulus ini memang penyesat. Makin kuat. Nah, setelah itu kuat. Nah, mulai dari situ aku makin kritis. Sampai sekarang ini mengenai keselamatan juga aku dapat. Ternyata keselamatan yang diklaim orang Kristen ternyata hanyalah halusinasi. Nah, itu bisa aku klaim, itu bisa aku simpulkan bahwa Aku bulat bikin teman-teman pada lapor semua kayaknya di sini. setelah itu kulihat, poin utamanya kan dasar dulu tadi yaitu menuhankan Yesus. Dari narasi Paulus sudah gugur. Nah, masuk pada tujuan, apa tujuan kekristenan? Keselamatan yang pasti, ya kan? Setelah ku cross check, ku gali-gali, ku cari-cari balik, ternyata halusinasi juga bahwa keselamatan itu pasti. Ketika yang dua ini gugur, bertanya dong gue, terus gue mengejar Kristen, gue andalkan Kristen apa? Ditambah lagi secara terang-terangan Kristen mengakui Kristen ini bukan agama, gitu. Oke. Noris, siapa namamu? Novar? Atau sayang? Ya lanjut. Novar ya? Novar ya? Iya, Novaris. Novan aja, Novan. Oh, Novan. Bukan sayang, bukan. Jangan belum muhrim. Ya, lanjut Kak. Novan, itu tadi ya alasan Novan kenapa memilih ini. Kasihan penontonnya. Ini alasan Novan tadi ya, kenapa dia memilih Islam, teman-teman. Jadi seperti biasa, bahwasanya kita menggunakan akal sehat kita, itulah manfaat dari akal sehat yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti itu ya, teman-teman. Tapi saya juga ingin dengar ya terkait pilihan Novan nih memilih Islam. Biasanya tidak baik-baik saja, tidak mudah teman-teman untuk mempertahankan Islam dan juga memilih Islam itu tadi. Biasanya ada tantangannya dari siapa? Biasa orang terdekat terlebih dahulu. Kalau hanya netizen, orang-orang yang di sosial media, itu tuh terlalu mudah teman-teman untuk kita mengalahkan tantangan-tantangan itu gitu ya. Nah, biasanya dari orang terdekat nih teman-teman. Kalau dari Novan sendiri, bagaimana respon dari keluarga? Sebelumnya saya pengen tahu dulu, Novan usia berapa?
Bye-bye. Thank you Bang Baba. Usia 24. 24. Masya Allah, usia baru 24 tapi pemikirannya dewasa ya teman-teman ya. Biasa usia 24 ini memang fase yang baru mulai mencari Tuhan. Nah, ada orang yang usianya 50 tahun tapi bahkan mereka belum mengenal Tuhan. Seperti itu teman-teman. Oke, dilanjut Novan. Tadi, bagaimana respon dari keluarga? Respon dari keluarga sih masih belum kelihatan. Cuman dari orang-orang luar, misalnya dari saudara-saudara kita Kristen, ada kayak bentuk-bentuk apa gitu, kurang suka, kurang senang. Kenapa dia hilang? Apa yang terjadi dengan Novan? Sorry, ada yang telepon. Oke. Apa? Pacarmu telepon karena dipanggil sayang? Enggak ada pacar-pacar di sini, Kak. Apa lanjut ya? Oke, lanjut. Kalau Angkat dulu, nggak apa-apa, angkat dulu. jangan. Kamu takut Apa tadi? terpental ya? Kamu takut terpental ya? Takut terputus dari aku? Oke, lanjut. Ya, apa pertanyaan tadi? Lupa. Udah aja nggak ketawa, Cuk. Kenapa? Ya, pertanyaannya apa? Jadi respon dari keluarga bagaimana teman-teman? Padahal saya cuma senyum teman-teman. Kenapa ini? Novan, kamu harus fokus. Oke, respon dari keluarga sebenarnya mereka udah dengar, cuman ya biasa aja lah, biasa aja. Biasa aja. Jadi kalau orang tua itu kan dari dulu kan aku udah menjadi tulang punggung keluarga. Jadi masalah orang tua itu nggak jadi problem karena orang tua maksudnya yang mengatur keluarga kan aku. Jadi masalah orang tua mereka nggak pernah misalnya mau mengambil hak, kenapa kamu milih itu, kenapa kamu milih ini. Yang mengatur keluarga Novan kok bisa? Ya kan aku tulang punggung keluarganya. Mama, bapak masih? Mama udah nggak ada, tinggal bapak. Bapak masih sehat? Ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terus ada adik, ada kakak juga atau Novan yang pertama? Aku nomor 2, kakak cewek ada 1. Oke. Menarik sebenarnya teman-teman. Saya pengen tanya lagi. Karena Novan yang mengatur keluarga, masih ada bapak dan alhamdulillah bapaknya sehat ya. Tapi Novan mengatakan dirinya adalah tulang punggung keluarga. Sebenarnya menarik nih teman-teman. So, tulang punggung keluarga itu adalah orang yang berperan penting di dalam rumah tangga seperti itu ya teman-teman ya. Dan Novan menggunakan sangat menarik menurut saya untuk ranah ke keluarga nih teman-teman. Tapi itu saya tidak bahas di sini untuk saat ini. Oke. Ya lanjut kan, nggak apa-apa. Ya Apa silakan lagi? dilanjut tadi. Bagaimana respon keluarga? Ya nggak ada, respon dari keluarga nggak ada. Belum ada Jadi, sampai saat ini ya Novan ya? belum ada. Paling yang ada itu nanti yang aku takutkan ini Kak, satu dulu, kan aku udah nggak bisa pulang. Soalnya kenapa aku nggak bisa pulang? Kan aku kan orang Nias. Oke. Nah, Nias itu kan mayoritas Kristen. Tahu kan aku di TikTok ini kalau berdiskusi agak tegas-tegas dikit ya, agak keras. Jadi udah banyak DM masuk, tunggulah kau pulang ke Nias. Nah, jadi takut. Nah, gitu. Jadi takut pulang ke Nias ya? Takut. Soalnya nggak bisa kemana-mana. Kalau udah ke Nias udah hancur. Udah teman-teman di sini
banyak sekali typingan terkait tadi pembahasan kita. Novan adalah tulang punggung keluarga ya. Jadi banyak nih memancing pembicaraan kelanjutan sepertinya ya teman-teman ya. Ya sudah mapan untuk berumah tangga, berkeluarga. Baiklah kalau begitu, Novan pun juga mengatakan masih apakah yang mau sebelum saya yang maju ke depan? Maju kemana? Hah? Maju kemana? Ya, maju ke depan untuk memperkenalkan diri bahwasanya Novan ini ingin saya lelang.